Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Ku sanjung kau di tempat tinggi sebab engkau Imam besar yang ku sanjung kau di tempat tinggi sebab engkau Imam besar. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang dikasihi jemaat dari di sini, datang membawa sebuah pengakuan. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus. Dialah pencipta alam semesta, Dialah Allah yang setia, Dialah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Alkitab menjawab dari Ulangan pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu, dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya. Demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya. Demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan
engkau temui, tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong, membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Amin. Selamat beribadah, memberkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semuanya. Mari kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk menerima kasih Tuhan yang begitu indah bagi setiap hidup kita. Kasih satu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru.
kami dapat berkumpul di rumah-Mu, menaikkan setiap pujian penyembahan kami dengan kesungguhan hati kami, Tuhan. Tak lupa juga Tuhan, Kau izinkan saudara kami akan memulai sesi pelantikan untuk kepengurusan dalam pembangunan gereja-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan segalanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau yang menunjuk umat-umat-Mu untuk dapat memimpin dalam jalannya proses pembangunan nanti ke depannya. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur. Kau berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami mau serahkan itu semua ke dalam tangan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Haleluya. Pada pagi ini kita akan bersama-sama berdoa, melantik kekasih-kekasih kita yang mereka akan terlibat dalam pelayanan, khususnya dalam proyek pembangunan gedung gereja RBC yang kita impikan, yang kita doakan bersama-sama. Kita meyakini bahwa kita telah melangkah bersama-sama, karena itu mari kita terus bergandengan tangan, bersinergi, membawa nama Tuhan dimuliakan dalam kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan pada hari ini, pada hari ini kita boleh ada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober yang lalu, saya sebagai Gembala Jemaat telah mengundang beberapa teman jemaat RBC untuk terpilih menjadi panitia pembangunan gedung gereja kita, gereja RBC, yang nantinya akan kita bangun di tanah di daerah Semarang Indah. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari keputusan rapat kemarin telah terpilih beberapa orang dari antara kita untuk terlibat dalam proyek pembangunan ini. Saya bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan dari sejak awal, terutama yang bergabung di pelayanan kita di RBC. Karena itu saya berharap dari semua personil dari kepanitiaan adalah mereka yang dari awal mengawal pelayanan di RBC. Karena itu nama-nama yang saya panggil bisa maju ke depan, bisa berbaris di depan, ya. Ketua 1, Bapak Budi Cahyo, silakan maju ke depan. Beliau ini akan membawai pembangunan fisik, interior, humas, termasuk perizinan. Sebelah sini, Pak. Oke. Ya. Kemudian ketua 2, Bapak Danan Witaradia, maju ke depan. Pak Danan membawai teknik desain bangunan, arsitek, dan juga bidang dana dan daya. Menghadap ke mimbar, ya. Berbaris yang rapi. Sekretaris dan arsitek dari bangunan gedung gereja RBC adalah Saudari Santika Resti Andini. Silakan masuk ke depan di sebelah kanan dari Pak Danan Witaradia Praharja. Betul ya Pak ya? Sekretaris itu kerjanya berat, apalagi kasih saudara kita di Santika ini berada di sekretaris kepengurusan. Maka dalam kepanitiaan ini butuh seorang wakil, dan saya memanggil wakil dari sekretaris, Saudari Vina, maju ke depan. Silakan Vina. Kemudian bendahara yang sudah beken dari sejak dulu, beliau adalah Bapak Purnomo Haji. Dan kita masuk ke anggota.
anggota ada bidang dana dan daya. Saya memanggil Ibu Susanti Handayani, Bapak Marsono dan Saudara Tatang. Bidang teknik dan pelaksanaan lapangan Bapak Efrat, kemudian Saudara Santika karena beliau arsitek. Kemudian Santika ini punya tim arsitek juga, tim di dalamnya adalah Saudara Andri Wijaya Hadi dan juga Saudara Noel. Ya, mereka ini adalah tim yang solid karena mereka punya kapabilitas yang akan membantu Saudari Santika untuk mendesain dan sebagainya. Kemudian bidang humas dan perizinan, beliau adalah Bapak Freddy Haryoto. Biarlah ini menjadi langkah awal untuk Pak Freddy bersama-sama dengan kita dengan komit yang sungguh-sungguh. Karena saya sudah lama berdoa untuk beliau supaya bisa ibadah bersama-sama dengan kita. Anaknya WL masuk bapaknya dan ibadah. Ya. Kemudian bidang umum atau Sarpras, Bapak Purwanto dan Bapak Soekarno Putra. Iya. Bapak Ibu Saudara yang di depan, mari perhatikan dari apa yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 13 mengatakan begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Hagai 1 ayat 1 sampai 8, perhatikan baik-baik. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosia bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, itu bekerja untuk upah yang ditaruh dalam undi-undi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus yang akan dilantik, sekarang saudara-saudara akan dilantik supaya nyata bahwa saudara-saudara dengan sungguh-sungguh hati bersedia mentaati panggilan Tuhan ini. Karena itu ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Nanti jika Bapak Ibu saya tanya bisa menjawab dengan
jawaban yang dari hati dan mengangkat tangan. Ya, ya, dengan pertolongan Tuhan. Sambil mengangkat tangan, dia bersiap ya. Oke. Apakah saudara-saudara yakin sungguh-sungguh bahwa jabatan saudara-saudara sebagai panitia pembangunan gedung gereja RBC ditetapkan oleh karena kasih dan karunia serta panggilan dari Tuhan Yesus itu sendiri? Yang kedua, apakah saudara-saudara yakin bahwa Alkitab, yaitu firman Allah, menjadi dasar atas pengakuan iman kita, dan oleh sebab itu saudara-saudara akan melakukan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab dan Alkitab sebagai patokan komitmen melayani Tuhan? Yang ketiga, apakah saudara-saudara berjanji hendak melayani gereja Tuhan dengan penuh kasih, tulus dan setia, serta melakukan diri dengan sepatutnya sesuai panggilan Tuhan, dan oleh sebab itu saudara-saudara bersedia mentaati segala peraturan yang sah Jemaat Kristen Indonesia dan buku pedoman pembangunan Jemaat RBC? Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 mengatakan, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Silakan mengambil tempat untuk berlutut. Kami akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Mari bahas selamat masuk ke depan sebagai tua-tua RBC yang dari awal mengawal pelayanan kita. Pak Hadi bisa masuk ke depan, Pak Hadi. Mari Pak Hadi. Ya, bisa berada di belakang dari teman-teman yang kita hormati. Masih. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu jemaat yang duduk di kursi jemaat, mari bersama-sama berdiri dengan saya, ulurkan tangan ke depan ke arah teman-teman kita, sahabat kita yang kita mau doakan pada pagi ini. Mari berdiri bersama-sama, arahkan, memohon berkat anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami membawa Pak Budi Cahyo
Kami membawa Pak Danan, kami membawa Saudari Santika, Cina, Bapak Purnomo Hadi. Kami bawa dalam doa untuk Ibu Santi. Kami bawa dalam doa Pak Masono, saudara kami Tatan, Pak Efrat. Kami doakan untuk Pak Pur, Pak Soekarno Putra, Ko Freddy. Kami doakan Andi dan Noel, Tuhan, bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan. Pakai tangan hamba-Mu mensuon berkat Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia yang datang dari Bapa memampukan mereka, dan rahmat serta anugerah kasih sayang dari Bapa memampukan mereka untuk mereka melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Kami memohon anugerah Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia yang datang kepada-Mu memberikan kekuatan anugerah kasih sayang yang akan pertolongan kepada mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih anugerah pembelaan kuasa Tuhan dalam kehidupan kekasih-kekasih kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan pertolongan kuasa untuk membuat mereka semakin giat melayani Tuhan. Anugerah kasih sayang pembelaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan melimpah, kasih anugerah kekuatan melimpah dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang sempurna. Kalau Tuhan sudah memulai bersama-sama dengan kami Tuhan, kami sangat yakin Tuhan, di tangan kami tergenggam tanggung jawab, di pundak kami tergenggam tanggung jawab yang besar untuk kami memulai membangun, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Bapak, kami tidak tahu keuangan untuk proyek ini dari mana, tapi kami sangat tahu persis bahwa Tuhan Allah yang kami sembah, Engkau Yehova Jireh, Engkau menyediakan bagi kami Tuhan. Sejak kami berada bersama di MBC, belum pernah kami mendapati hal-hal yang kami butuhkan sampai Tuhan mengabaikan. Karena itu kami meyakini Tuhan, dari tahap awal sampai tahap akhir, mulai peletakan batu pertama sampai gereja diresmikan, semuanya kami serahkan dalam tangan Engkau. Karena itu Tuhan Yesus, mampukan seluruh umat Tuhan yang terpilih menjadi panitia dalam proyek bangunan gedung gereja MBC. Anugerah kasih sayang pembelaan Tuhan nyata di kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu berdiri dan jemaat bisa silakan duduk. Kemudian bisa balik kanan menghadap ke jemaat, lantak mundur ke belakang sedikit, ada yang ke belakang sini. Dapat bisa difoto dari sana. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat RBC, inilah panitia pembangunan gedung gereja RBC JKI Rehoboth Blessed Community. Mari kita berikan tepuk tangan bersama-sama. Dan saya telah membuat SK, surat keputusan, dan surat keputusan ini ada tugas dan tanggung jawab serta ada notula dan kepanitiaan. Karena itu saya panggil Pak Kris bisa maju ke depan untuk memberikan secara simbolis kepada ketua 1, kemudian Ibu Slamet secara simbolis kepada ketua 2. Ya, monggo Pak Kris. Ketua 1 Pak Budi Cahyo bisa berdiri di tengah begitu? Iya, bergantian. Kasih Pak Kris. Salaman. Tepuk tangan sama-sama. Sudah dipoto Devran? Tahu. Oke. Sekarang bergantian Ibu Slamet. Ini tugas dan sekaligus nanti akan mendanai. Ya. Oke.
Puji Tuhan, kita semua dapat melaksanakan pelantikan dengan lancar. Itu semua adalah berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan syukur kita atas apa yang telah Tuhan berikan kepada hidup kita. Kita tahu bahwa kasihnya begitu besar bagi setiap kehidupan kita. Sehingga dalam
menikmati persekutuan kami dengan Tuhan. Bapa, Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Jadikan saluran berkat bagi seluruh umat Tuhan, jemaat RVC yang Engkau kasihi. Bahkan pengurapan yang sama juga Tuhan atas seluruh umat Tuhan, jemaat-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak ini bisa tetap stay di bawah. Puji nama Tuhan. Shalom semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi ini. Kita merindukan suasana hangat yang terus kita bisa nikmati dalam persekutuan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan saya sebagai Kepala Jemaat mengucapkan terima kasih untuk kesediaan dari Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam kepanitiaan pembangunan. Ya, saya yakin apa yang menjadi jerih lelah kita ke depan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Ya, Tuhan akan melakukan perkara besar dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, dan pelayanan kita bersama-sama di MVC. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk bentuk komunitas ini, saya meyakini bahwa kita ada dalam tangan Tuhan dan pengayuman kita bersama dengan Tuhan. Amin. Karena itu mari terus kita akan melangkah, bulatkan langkah kita, tekad kita bergandengan tangan, kita bersinergi, dan kita menikmati akan anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini mari kita akan siapkan hati kita, hidup kita untuk kita terima berkat Tuhan. Jadi semua pembicaraan dengan sesama kita akhiri karena waktunya Tuhan berbicara kepada kita semua. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara belajar dari khotbah di bukit kita sampai di seri yang ke-19. Ya, seri ke-19 dari khotbah di bukit. Mari kita ucapkan tema kita bersama-sama. 1, 2, 3. Kasihilah musuhmu. Ya. Belum semuanya, kita ucapin 1, 2, 3. Kasihilah musuhmu. Saya akan membacakan dari kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat 43 sampai dengan 48. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat yang ke-45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah kamu cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan review sejenak untuk khotbah di bukit seri yang ke-18. Saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara belajar kemarin dari ayat sebelumnya, karena Matius pasal 5 ini adalah khotbah Matius pasal yang ke-5 di bukit adalah yang terakhir, karena kita sudah selesai di Matius pasal yang ke-5. Minggu depan kita masuk di pasal yang ke-6, ya. Pasal yang ke-6 kitab Injil Matius, karena khotbah di bukit itu Matius pasal 5, 6, dan 7. Dan kita akan selesaikan terus sampai tahun 2022 yang akan datang. Minggu lalu saya mengajak untuk kita bersama-sama belajar dengan sebuah topik yang saya berjudul seperti ini, kualitas hidup rohani yang menyenangkan Tuhan. Jadi kehidupan kekristenan kita harus punya nilai, harus punya kualitas. Nah, ada beberapa hal penting yang saya sampaikan kemarin untuk memiliki kualitas kehidupan kekristenan yang baik. Kita dalam teks ini mengajak kepada kita untuk kita tidak membalas kejahatan kepada orang
yang bersalah kepada kita, sengaja atau tidak. Matius pasal yang kelima ini mengajak kepada kita, dan Yesus mengajak kepada kita untuk kita tidak membalas kejahatan. Karena ayat ini mengatakan bahwa dalam perjanjian lama, mata ganti mata, gigi dan ganti gigi. Tapi Tuhan berkata, kita tidak boleh membalas itu. Bahkan ketika ada orang yang meminta untuk memukul kita dengan pipi kita dengan tangan, sebab pipi kita sebelah kanan begitu dengan tangan kita yang kasar, kita pun tidak membalas, artinya berikan juga pipi kita di sebelah kirinya gitu ya. Karena itu adalah sikap bagaimana sebagai orang percaya untuk kita tidak membalas kejahatan. Dan yang kedua, kita perlu belajar untuk berani melepas hak kepemilikan atau keakuan. Saat kita berani melepas hak kepemilikan kita, hak keakuan kita mengosongkan diri, maka Tuhan akan menambahkan kualitas kehidupan kita, ya, sampai kegenapan janji Allah itu digenapi. Dan itu bukan hanya bicara tentang hidup keyakinan kita, tapi bicara tentang berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita juga. Saat kita berani melepaskan keakuan, hak kepemilikan kita, hak keakuan kita, dan itu adalah kehendak Allah. Yang ketiga, saya menyampaikan kemarin, kita belajar untuk memberikan kualitas dalam apa? Memberi pelayanan. Kemudian yang terakhir, belajar untuk memberi dengan cinta atau dengan kasih dan dengan hikmat, dengan orang yang tepat, di alamat yang tepat, tapi dalam waktu yang tepat. Seringkali kita memberi tapi tidak dengan orang yang tepat, ya. Karena itu ketika kita punya hidup iman, kualitas hidup rohani yang menyenangkan Tuhan, kita punya hikmat untuk bisa memberi kepada siapa yang layak untuk kita beri. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini tema kita itu cukup menarik, ya. Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Saya akan mulai dengan sebuah pemikiran seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Mengasihi musuh itu sebetulnya adalah sebuah perintah, ajaran yang dalam tanda petik itu gila, tidak masuk akal. Bahkan kalau kita belajar dari pengajaran yang ada di Alkitab yang diajarkan oleh Kristus Yesus, semua dalam atau di luar natur kepemikiran kita sebagai manusia. Mana mungkin kalau ada orang yang menyakiti kita, yang namanya musuh, kita tidak membalas. Tidak mungkin. Apalagi musuh. Kadang-kadang kita temui orang-orang yang nampaknya tidak sama dengan kita udah benci. Tapi hari ini jemaat EBC, saya sebagai kepala jemaat, saya mengajak jemaat EBC untuk kita berada dalam pola pikir seperti Yesus, yang memang mengajar di luar natur kepemikiran kita sebagai manusia. Ajaran yang dalam tanda petik gila, tidak masuk akal. Misalnya, kalau ada orang yang menampar pipi kanan, beri juga pipi kiri, itu tidak masuk akal. Kalau ada orang yang mengingini baju, beri juga jubah. Dan kalau ada orang yang minta untuk kita berjalan 1 mil, berjalanan dengan orang itu 2 mil. Minggu yang lalu kita telah bahas ayat-ayat itu. Dan Bapak Ibu, mari kita perhatikan baik-baik kalimat dalam ayat ini. Matius pasal 5 ayat 43 itu dimulai dengan sebuah kalimat, kamu telah mendengar. Kamu telah mendengar. Yesus tidak menentang, ya. Yesus tidak menentang hukum Taurat. Dia juga nggak menentang perjanjian lama yang memang sudah menjadi patokan di kanon untuk kita percayai. Tetapi dia menantang, mengoreksi ajaran dan cara menafsirkan orang Farisi dan ahli Taurat. Karena tafsiran ahli Taurat dan orang Farisi itu mengatakan bahwa
Tolong dibantu kakak. Perjanjian lama itu nggak ada pengajaran tentang bencilah musuhmu. Yang ada adalah kasihlah sesama manusia. Tetapi pengajaran bencilah musuh itu tidak ada. Lalu pertanyaannya, mengapa muncul penafsiran itu? Mari kita akan telah lebih jauh lagi. Dalam Imamat pasal 19 ayat 18, Alkitab ini mengatakan begini, ya. Karena kalau kita bicara tentang perjanjian lama, jangan lupa kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan di dalam aturan yang seringkali ditafsirkan salah oleh ahli Taurat, orang Farisi, dan kemudian diajarkan kepada umat pada waktu itu, ada banyak yang dikutip dari kitab Imamat. Misalnya ini, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Dan implementasi contoh yang kita dapat baca dalam kitab Ulangan pasal 22 ayat 1 sampai 4. Di awal tadi sudah saya baca ayat-ayat ini. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu dan sebagainya. Dan judul perikop di situ adalah saling menolong. Tapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu menafsirkannya salah. Alkitab mengatakan kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu, kata mereka. Tapi Tuhan nggak ngomong begini tuh. Kasihilah sesama manusia dan kasih juga musuhmu. Bahkan berdoa untuk mereka yang menganiaya kamu, kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jadi ahli Taurat itu dalam proses penafsirannya kita perlu bertanya, orang Farisi dan ahli Taurat kalau memang jika perjanjian lama tentang pengajar bencilah musuhmu tidak ada, lalu orang Farisi dan ahli Taurat ini mengapa muncul penafsiran, didapat dari mana? Nah, dalam kitab Ulangan tadi kalau kita perhatikan baik-baik, sebetulnya itu adalah baku, tidak sudah ditafsirkan, saya sudah bisa dapat kita mengerti bahwa kita perlu mengasihi sesama. Tapi ternyata proses berjalan dan penafsiran mereka salah, dan itu mempengaruhi kehidupan umat Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Dan ini ditafsirkan berbeda. Orang Farisi menafsirkannya bahwa yang dimaksud adalah sesama mereka itu adalah orang Yahudi atau orang-orang yang sebangsanya dan seagama dengan mereka. Di luar mereka tidak. Bahkan orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka itu dianggap sebagai musuh. Seorang penulis bernama Martin Lloyd-Jones dalam tulisannya dari buku tulis In the Sermon on the Mount, ada dua kutipan yang saya ambil di situ, mengatakan begini. Mereka berkata, atau orang-orang Yahudi berkata, bahwa sesama manusia itu berarti hanya orang Israel, sehingga mereka melanggar atau mengajari orang Yahudi untuk mengasihi orang Yahudi. Tetapi pada saat yang sama mereka memberitahu pada mereka untuk menganggap semua orang lain bukan hanya sebagai orang asing, tetapi sebagai musuh. Bahkan mereka berjalan begitu jauh sehingga mereka mengusulkan urusan mereka itu adalah urusan mereka sendiri dan hampir merupakan hak dan kewajiban mereka. Perhatikan, hak dan kewajiban mereka untuk apa? Membenci orang-orang seperti itu, orang-orang yang tidak sama dengan mereka. Jika bukan orang Yahudi, jika bukan orang Israel, mereka adalah orang asing, mereka adalah musuh mereka. Dan ini sangat bertentangan dengan ajaran kebenaran firman Tuhan.
Dan kalau boleh saya bilang, ini adalah pengajaran yang rasial. Bagi mereka itu tidak masalah, tapi ini konyol. Karena apa? Bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kalau perjanjian lama itu tidak ada tentang pengajaran bencilah musuhmu, lalu kok ada ya pernyataan dari Allah yang mengatakan bahwa misalnya ini, tolong dikatakan, ada pernyataan Tuhan yang ngomong begini. Ini saya global ya, dalam zaman Yosua, zaman Hakim-Hakim, dalam zaman Saul. Ketika zaman Saul itu berarti sudah menjadi raja, gitu ya. Ada raja yang diminta oleh orang-orang Israel. Dalam zaman Yosua, Allah itu ngomong dengan Yosua dan orang Israel, ketika nanti kamu masuk ke tanah Kanaan, semua orang, semua yang ada di tanah Kanaan harus kamu tumpas habis. Tumpas habis. Karena itu ketika mereka masuk ke Yeriko, tembok yang besar itu dimulai sebuah peperangan yang hebat, sampai kemudian Yosua merebut semua tanah dan kota-kota di Kanaan. Semua penduduknya dihabisi. Itu kata Tuhan. Tapi bagaimana implementasinya? Bangsa Israel tidak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dalam kitab Hakim-Hakim juga, kalau kita belajar kitab Hakim-Hakim, hari-hari ini kita belajar kitab Hakim-Hakim di Bond Fellowship, ya, juga sama. Semua musuh harus ditumpas. Artinya kalau karena semua musuh harus ditumpas, berarti sah untuk benci musuh. Dalam zaman Saul, ada satu perintah Tuhan yang diperintahkan oleh Saul yang cukup keren. Ketika Saul memerintah menjadi raja, dan Saul ini memerintah menjadi raja memang atas kehendak dan keinginan orang Israel. Kemarin dalam Bond Fellowship ada sebuah pertanyaan, Pak, apa bedanya hakim dan raja? Ya, kemudian saya jawab, ternyata putus-putus juga saya. Sinyalnya tidak cetol. Padahal saya di rumah sudah pakai wifi gitu ya. Dan saya jelaskan sekarang, beda. Hakim-hakim itu ditunjuk langsung oleh Allah secara teokratis. Tapi raja itu penunjukannya dari Allah secara teokratis. Tapi raja pertama yang diminta oleh orang Israel itu adalah doa, permohonan, paksaan orang Israel kepada Samuel. Kami menjadi seperti bangsa-bangsa yang lain, punya raja yang memimpin. Akibatnya Saul menjadi raja dan kita tahu akhir hidup Saul tidak taat dan dia tidak diperkenan oleh Tuhan. Ya karena ini, karena perintah tadi itu, suruh menghabisi semua orang Amalek, ternaknya, anak kecil, orang besar, dewasa, orang wanita, perempuan dan sebagainya, semua habisin, termasuk binatang-binatangnya. Tetapi Saul nggak melakukan demikian. Dia sisakan Agag, dia ambil ternak yang cukup sehat. Alasannya masuk akal. Ini kan bisa dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan. Tapi Tuhan nggak ngomong demikian. Habisi kata Tuhan. Lalu kalau muncul pernyataan-pernyataan seperti itu, berarti tafsiran ahli Taurat dan orang Farisi sah dong, bencilah musuhmu. Enggak. Mengapa Tuhan menyuruh menghabisi semua musuh, baik zaman Yosua, zaman Hakim-Hakim, atau zaman raja-raja? Salah satunya adalah Saul. Mengapa demikian? Karena kecenderungan orang Israel itu ingin menjadi sama dengan musuh yang mengakibatkan apa? Hatinya serong kepada Allah. Hatinya tidak lagi berpaut kepada Allah, tapi kepada apa yang dilakukan oleh orang Amori, orang Gergasi, orang Amalek, orang dan sebagainya. Akibatnya apa? Mereka menyembah berhala dan hati Allah sakit. Karena itu habisi supaya apa? Ketika kamu tinggal bersama dengan mereka, kamu gak cenderung seperti mereka, tapi mereka harus ikut sama seperti apa yang menjadi keyakinanmu. Sebetulnya itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan
orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau kita kembali kepada ayat pokok kita yang kemudian mengajarkan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah apa? Musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam teks ini itu kurang detail terjemahannya. Tidak, tolong bisa kamu dulu ya. Dalam King James Version yang sudah saya terjemahkan, ya, mengatakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Ya, tidak sampai di situ. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Berbuat baik kepada mereka yang membenci kamu. Dan ini ada di Alkitab, berdoalah untuk mereka. Yang saya garis bawah itu dari terjemahan King James Version, dengan jahat yang menggunakan kamu dan menganiaya kamu juga. Artinya kalau kita pahami bersama-sama, maka sebetulnya di pundak kita sebagai orang percaya, kalau menyambung dari khotbah yang saya sampaikan kemarin, bahwa ternyata hidup kekristenan kita tidak sekedar menjadi orang Kristen, tapi harus punya nilai, punya kualitas. Dan bukankah kita akan senang sekali dengan baju yang kita pakai kalau brandnya bagus gitu ya, brand dan merek begitu ya. Saya suka sekali dengan Ko Freddy hari ini karena dia mau pakai baju pakai. Ya, kan tadi bilang, ya saya seumur itu nggak pernah pakai baju pakai ini. Tapi hari ini saya betul-betul melihat Ko Freddy itu kelihatan luar biasa. Kalau kita pakai baju batik, baju brand itu senang, dan itu berkualitas. Bahkan semua apa yang kita gunakan, kita tinggal di mana, HP kita apa, itu senang kalau kita punya kualitas. Nah sebetulnya Tuhan juga senang kalau hidup kekristenan kita itu punya kualitas dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tapi persoalannya, kita itu menjadi orang Kristen, mau baru, mau lama, itu tidak mudah. Apalagi untuk kita belajar satu ini, mengasihi musuh. Jujur Bapak Ibu, sampai hari ini, kalau saya bertemu dengan orang-orang yang membohongi kita dulu, belum ada trust. Maksud saya ngerti ya? Saya percaya tapi belum trust, belum percaya banget. Karena kalau diomongin kasar itu begitu sebetulnya apa ya? Mereka semau-maunya, tapi yang jelas belum trust. Tapi saya mau belajar. Ayo belajar untuk mengasihi musuh. Nah, mengasihi musuh itu bukan sekedar perasaan. Ini poinnya. Mengasihi musuh itu bukan sekedar perasaan, tetapi sebuah keputusan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengasihi musuh bukan sekedar perasaan, tetapi sebuah keputusan. Iya, kasih agape itu bukan perasaan, bukan filia, bukan eros, enggak. Tetapi agape itu adalah sebuah keputusan yang memang penuh dengan resiko. Perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan ngomong dengan Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape dengan aku? Petrus menjawab, aku filia. Ngerti maksud saya ya? Aku mengasihi engkau Tuhan, tapi tidak sampai ke agape. Aku filia.
3 kali Tuhan bertanya, apakah engkau agape? 2 kali dijawab oleh Petrus, aku filia dengan Tuhan. Dan selalu diakhiri, gembalakanlah domba-dombaku. Yang terakhir ditanya juga, apakah engkau agapo dengan aku, Petrus? Tetap sama, aku filia. Tapi ketika Tuhan memulihkan kasih Petrus, dia betul-betul mengambil satu keputusan, aku mengasihi engkau Tuhan. Karena itu dia siap untuk apa? Menggembalakan domba-domba. Tanggung jawab yang tidak mudah, resiko. Karena itu mengasihi musuh. Sebetulnya sama dengan keputusan Tuhan untuk mengiyakan ketika dia diteriaki banyak orang, salibkan dia, salibkan dia. Padahal waktu itu yang dibebaskan adalah Barabas, penjahat kelas kakap. Tetapi Yesus oleh Pilatus tidak ada satu kesalahan pun yang dibuat oleh Tuhan. Tapi di luar masyarakat ramai mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Dan keputusan itu juga karena apa? Dia mengasihi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya, sebetulnya adalah sebuah alasan-alasan yang memang Tuhan maksudkan mengapa kita perlu mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, supaya dunia itu tahu bahwa kita itu adalah anak-anak Bapa kita di surga, ya. Karena ayat 45, 46 itu mengajar kepada kita, 47, 48 juga demikian, bahkan diakhiri karena itu ayat 28, ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Ini alasan yang pertama, mengasihi musuh. Itu bukan karena perasaan, tapi sebuah keputusan. Karena itu hari ini mau saya sampaikan kepada kita, perasaan, filia, storge, bahkan eros yang kita miliki yang adalah kasih, itu tidak akan cukup untuk kita mengasihi musuh. Karena sebuah perasaan, tapi agape, kasih untuk mengasihi musuh, itulah agape. Dan itu sebuah keputusan. Keputusan apa? Yang penuh dengan resiko. Mungkin saja ada orang-orang yang nanti akan mengejek kita, membuli kita. Kok kembali ya, kok sama? Tidak. Tapi itu resiko. Apapun yang terjadi, kita perlu bersama-sama belajar untuk meresponi dari apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang kedua, mengasihi musuh. Karena kita meneladani Yesus yang juga mengasihi musuh-musuhnya. Meneladani Yesus yang mengasihi musuh-musuhnya. Lukas 23 ayat 34 mengatakan begini, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Ketika Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib, tetap dia kasih kepada prajurit yang sedang menyakiti dia. Dan boleh dikatakan itu adalah musuh bagi mereka. Tapi Tuhan nggak melakukan seperti musuh. Dia tetap doakan mereka. Dia ngomong dengan Bapanya di surga, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mari kita analisa tentang musuh Yesus dalam tanda petik. Apakah Yesus membenci? Yang pertama, prajurit-prajurit yang menyalibkan Yesus. Oke. Prajurit-prajurit yang menyalibkan Yesus, jelas jawabannya tidak. Yesus mengingatkan supaya tidak otoriter, arogan, karena mereka punya kedudukan. Prajurit tentara punya kedudukan. Yesus tidak membenci mereka yang menyalibkan Yesus. Enggak.
tapi Yesus mengasihi mereka. Bahkan mahkamah agama. Apakah Yesus benci mahkamah agama? Tidak. Dia lakukan itu. Yang dia benci adalah sikap agamawi dan spirit agamawi. Ini yang tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Yang dibenci oleh Yesus adalah sikap agamawi dan spirit agamawi. Lalu pertanyaannya, sikap agamawi, spirit agamawi itu seperti apa? Kita punya KTP Kristen, kita menjadi orang Kristen, ya kita ibadah hari Minggu. Tapi kita melupakan apa yang menjadi kewajiban kita untuk hari Senin sampai Minggu lagi, melakukan kewajiban kita, punya hubungan kita dengan hubungan para pribadi dengan Bapa kita di surga. Dan itu memang ajaran yang Yesus ajarkan. Agamawi Tuhan benci, sikap agamawi, spirit agamawi Tuhan gak suka. Karena itu hari ini mari kita belajar untuk memahami hal itu, supaya kita betul-betul punya kualitas hidup yang menyenangkan Tuhan. Apakah Yesus membenci ahli Taurat dan orang Farisi? Tidak. Dia gak membenci. Yang dibenci adalah cara mengajar, dan dia meluruskan pengajaran yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Ini termin pertama. Yang berikutnya, mengapa kita sebagai orang percaya harus mengasihi musuh? Yang pertama, mari kita belajar supaya kita itu punya apa? Kebahagiaan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Karena orang Farisi, Bapak mengucapkan juga melakukan demikian. Apakah upahmu? Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ketika kita dapat mengasihi musuh, kita akan menikmati sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan memang bukan tujuan dari yang kita inginkan ketika kita belajar untuk mengasihi musuh, tapi adalah dampak dari sebuah keputusan untuk mengasihi musuh. Amsal 16 ayat yang ke-7. Ya, tolong dibantu ya kakak. Ya. Amsal 16 ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Didahului apa? Dengan sebuah perkenanan dari Tuhan kepada kita ketika kita apa? Mengasihi musuh, mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi musuh yang memang sudah lama begitu. Tapi kalau saat perkenanan kita itu datang dari Tuhan, karena kita belajar untuk mengasihi musuh, maka dengan sendirinya hubungan kita dengan Bapa baik, maka hubungan kita dengan sama-sama, bahkan orang yang membenci kita, musuh kita itu pun didamaikan dengan kita. Catatannya bukan hubungan kita dengan orang lain yang pertama, tapi dengan Bapa kita di surga. Yang kedua, mengapa harus mengasihi musuh? Untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Bapa kita di surga, tentu sikap kehidupan iman kita pun akan berbeda dengan dunia. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, cara bisnis kita, cara bergaul kita akan berbeda. Karena apa? Mencerminkan siapa Bapa kita. Kalau ada anak yang kita lahir dari pernikahan kita yang tidak mirip dengan kita sebagai orang tua, itu muncul sebuah pertanyaan, anak yang sombong, ya. Karena dia anak kita, paling tidak kebiasaan cara ngomongnya, bakatnya itu muncul. Dan sikap Bapa di surga, kalau di kita ini adalah anak-anak kita, maka sebetulnya
karakter Bapa itu juga kita warisi. Dan kita perlu implementasikan dalam seluruh gerak dan langkah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dan orang percaya. Iya, dan ini yang sedang ditunggu oleh dunia. Untuk apa? Supaya mereka tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Bapa yang memang berbeda dengan sikap hidup mereka, orang-orang dunia. Tapi yang menjadi persoalan, ada banyak anak-anak Tuhan punya kemiripan bukan dengan Bapa di surga, tapi dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Kalau anak-anak Tuhan, yang menjadi ironis kalau itu adalah hamba-hamba Tuhan, itu adalah para pendeta, yang pelayan-pelayan Tuhan, itu ironis. Karena itu, mari kita bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk belajar apa? Mengasihi musuh. Karena untuk menunjukkan siapa jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, mengapa kita perlu mengasihi musuh? Karena untuk menunjukkan kehidupan kita itu lebih baik dibandingkan siapa tadi? Pemungut cukai. Pemungut cukai itu punya semangat yang atau punya kehidupan yang sama dengan kita. Juga dari Bapa mendapatkan matahari, mendapatkan udara segar, mendapatkan semuanya. Dan sikap natur hidup mereka ya seperti itu, memunculkan, memeras. Dan ternyata menjadi pembanding dari sikap hidup kekristenan oleh Yesus. Karena memang ternyata kekristenan pada waktu itu buruk. Ya karena tadi itu. Karena ajaran, karena tafsiran dari orang-orang Farisi yang berbeda dengan ajaran hakikinya kekristenan, yaitu Kristus yang lahir, yang hadir dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pemungut cukai memeras yang sebetulnya dia tidak layak untuk terima. Bahkan ketika orang itu nggak bisa bayar dan berbunga hutangnya kepada pemerintahan, maka orang ini berhak untuk menagih sesuai dengan legitimasinya. Dia berhak karena dia punya otoritas. Tapi ternyata itu menjadi pembanding hidup iman kita pada waktu itu. Karena itu mari kita belajar. Untuk apa? Mengasihi musuh, supaya bukan saja kita anak-anak Bapa yang kita menunjukkan kasih kita kepada dunia, tapi supaya kita itu punya kehidupan yang berbeda, bahkan lebih baik dibandingkan pemungut cukai, lebih baik dibandingkan orang lain. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Alkitab mengajar bukan hanya mengasihi musuh, tapi berdoa untuk siapa? Untuk mereka yang menganiaya kita. Ya, ayat 44 tadi mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahkan di dalam King James Version itu, dan berdoalah untuk mereka yang apa? Bukan hanya menganiaya, tapi yang jahat, menggunakan, memanfaatkan kita dan menganiaya kita. Jadi Bapak Ibu, kita perlu mendoakan untuk orang-orang yang memanfaatkan kita sekalipun. Kan dengan berdoa, kasih kita, agape tadi itu akan tumbuh di kehidupan kita. Dulu kalau ada orang yang pernah menyakiti kita, itu jangankan ketemu, ya, jangankan telepon, ketemu cuk gitu aja, kadang-kadang kita nggak mau. Nah kalau saya ditanya, Pak Ian, kalau ketemu dengan teman-teman di sana bagaimana? Ya biasa, say hello saja gitu ya. Cuekin aja ya kalau dia. Bagaimana kalau ibadah bareng? Loh, ibadah bareng nggak apa-apa, yang disembah adalah Kristus Yesus, sama. Tapi hari ini saya mengajak untuk kita melupakan hal-hal yang mungkin saja pernah menyakiti kita dalam komunitas, tapi mungkin dipersempit dalam keluarga kita. Suami kita itu kalau ngomong kadang-kala banter, nyelekit, gak enak. Istri kita itu gak banter tapi ngomongnya banyak.
tapi nyelekit, ya. Wanita itu kan diciptakan memang untuk banyak ngomong. Jadi bersyukurlah kalau istri kita itu sekarang masih suka banyak ngomong. Karena kalau gak banyak ngomong berarti ada sesuatu yang salah dengan suami, dengan diri kita. Kan gak diomongin yang salah dengan diri kita sebagai suami. Tapi kalau tiap hari ngomel, itu bersyukurlah. Sebaliknya juga demikian. Kalau suami yang biasanya suka memberi didikan kepada kita sebagai anak-anak, tapi kalau mendiamkan, hati-hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar berdoa untuk musuh dan bahkan orang yang pernah menganiaya kita, memanfaatkan kita, kita diajar supaya kasih Kristus dalam hidup kita itu bertumbuh. Artinya apa? Bukan hanya filia, eros untuk pasangan kita, bukan storge, tapi menikah kepada agape. Apakah engkau agape dengan aku? Kita katakan aku agape. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kasih kita akan bertumbuh ketika kita belajar untuk apa? Menyukai hal-hal yang tidak kita sukai, menyukai hal-hal yang pernah menyakitkan kita. Dan kalau kita belajar dalam perjalanan kehidupan kita, ada sejarah hidup yang memang Tuhan izinkan kita lalui, yang mungkin saja perjalanan kita itu gak sembuh seperti orang lain, gak pernah mengalami pergumulan yang berat, tidak pernah mengalami hal-hal yang sebetulnya di luar dugaan kita. Kita belajar dan kita mulus tanpa ada persoalan dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan ketika kita diperhadapkan kepada sebuah sikap yang memang menyakiti? Saya punya satu video ini cukup menarik karena ada satu anak yang dibuang oleh orang tuanya dan kemudian ditolong oleh keluarga dan kemudian menjadi orang yang maksimal. Mari kita perhatikan, silakan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah seorang yang bernama Freddy. Tidak dijelaskan di video ini, Freddy ini dibuang di tempat sampah oleh orang yang melahirkannya karena apa. Tidak dijelaskan. Tapi yang dijelaskan adalah bagaimana Freddy yang dibuang, dianggap sampah, ditemukan oleh seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Awalnya mereka pengen menaruh di panti asuhan, tapi panti asuhan tidak punya kredibilitas dengan baik, maka dua orang ini merawat Freddy dan besar. Ketika dia menjadi anak-anak, ada banyak teman-temannya yang membuli dia. Kamu anak sampah, kamu ditemukan dari tempat sampah. Tetapi penerimaan itulah yang membuat Freddy diterima. Dia bisa menemukan dirinya. Orang yang pernah menyakiti dia lupakan. Dia gak cari orang tuanya yang pernah buang dia. Sekalipun ayah angkatnya tadi ngomong bahwa kami memungutmu dari tempat sampah, tapi dia menemukan diri sendiri karena apa? Dia lupakan itu semua dan dia fokus untuk tetap mengasihi. Dan itu yang saya namakan kasih yang bertumbuh. Ayah angkat Freddy ini punya sakit namanya Alzheimer. Alzheimer itu pikun. Supaya nggak kehilangan, maka Freddy ini menciptakan sepatu yang ada GPS-nya. Misalnya nih, kalau ada di sini di Puri Anjas Moro Blok D, orang tuanya karena jalan-jalan ternyata kesasar di Semarang Indah, itu dapat dicari lewat alat GPS tadi itu. Oh, di sana. Karena lupa, pikun. Tapi ternyata itu membuat dunia tercengang ketika hak yang dimiliki dipatenkan dan sepatu ada GPS-nya itu diketahui oleh dunia dan dipatenkan, maka dia menjadi seorang yang diberkati oleh Tuhan. Sepatu Bapak Ibu ada GPS-nya? Kalau itu ada berarti produk bikinannya Freddy, seorang yang pernah dipungut dari tempat sampah. Mungkin kita berkata, aku gak pernah dipungut dari tempat sampah, aku gak pernah dibuang oleh orang tuaku. Tapi mungkin perasaan-perasaan seperti itu yang kita dapatkan hari ini. Aku gak dianggap oleh suami, aku gak dianggap oleh istri, aku gak dianggap berguna oleh orang tua. Perasaan-perasaan itu muncul, tapi mari kita terima untuk kita menikmati akan bagian kasih yang Tuhan nyatakan kepada kita. Ajar kami untuk kami mengasihi musuh. Hal itu memang tidak mudah. Hal itu tidak rasional, Tuhan. Bahkan mungkin kami mengatakan itu gila. Mana mungkin kami bisa mengasihi musuh? Tapi ajaran Tuhan patut kami terima. Karena itu tolong kami Tuhan Yesus. Karena implementasi dari mengasihi musuh adalah menerima diri kami apa adanya, menerima dan menemukan diri kami apa adanya. Karena mungkin kami dianggap pernah menyakiti orang lain, atau ada orang-orang yang lain yang menyakiti hati kami. Kami mau menerima sebagai bentuk bagian dari rencana yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapak, Tuhan menolong, Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan jemaat RBC yang Kau kasihi. Kami ingin memperoleh dampak dari mengasihi musuh kami. Itu sebuah kebahagiaan, rasa plong, kelegaan di antara kami, Tuhan. Bahkan kami merindukan sebuah kualitas hidup yang tidak sekedar menjadi orang Kristen biasa, tapi punya nilai, punya value, punya kualitas yang berbeda dengan dunia yang Tuhan harapkan, dan itu menyenangkan Engkau. Tolong kami Tuhan, tolong kami Yesus Kristus, berkat melimpah
atas kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Berkati firman-Mu untuk kami. Kedua belah tangan kita bersama-sama. Pandang Dia Bapa sumber berkat. Dia Allah yang murah hati. Bapa sumber berkat itu mengaruniakan kekuatan kesehatan kepada kita. Dia melimpahkan damai sejahtera, berkat dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga kita, studi kuliah kita semua. Ulanglah Kau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus bersekutu dalam Allah Roh Kudus, yang senantiasa akan mencurahkan berkat sukacita dan damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan mengalami progres. Bahkan berkat-berkat Allah itu akan terus kita alami. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini besok bahkan sampai kepada Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan kami